Selamat malam. Selamat malam bagi pecinta YouTube Prakasi Widian Wibisono. Malam hari ini kita akan mengadakan wawancara tentang kesenian bersama Bapak Joko Bayu. Selaku kesenian di daerah Sukoharjo. Monggo sampean pun like, subscribe, enten komennya nggih. Jadi Pak Joko lebih ngomong tentang kesenian. Apa tuh kesenian, Pak? Ya, terima kasih. Saya Joko Bayu, lahir di desa Tegalmati. Aslinya saya memang asli putra Tegalmati, sudah merantau kurang lebih sekitar 42 tahun. Basic saya memang di teater dan film. Sejak kecil itu saya sudah berteater dengan teman-teman saya di desa Tegalmati. Itu kisaran tahun 60-an. Setelah itu saya masuk sekolah di SMP juga ikut salah satu grup teater sekolah. Setelah itu di STM juga ikut grup teater di sekolah STM waktu itu di Solo. Nah, ketika di Surabaya itulah jiwa teater saya semakin menggebu-gebu sehingga saya mendirikan dua grup teater itu. Satu teater Galantri di Kelurahan Sidotopo Wetan, Pegirian, Surabaya. Dan yang paling saya ingat itu saya juga ikut menjadi anggota Bengkel Muda Surabaya ketika kisaran tahun 77 sampai 79. Dari Surabaya itulah saya juga ikut aktif mendirikan Teater Merdeka di kampus Universitas Merdeka Cabang Surabaya. Waktu itu bersama Bung Alek Lutfi Rahman, putra dari seorang pelukis Lutfi Rahman yang Amang Rahman, juga Pak Lutfi juga seorang dramawan. Disitulah saya menimba ilmu teater banyak. Kemudian saya ke Kupang ketika awal tahun 80. Nah, jiwa saya di teater itu memang sudah terbentuk dari sejak kecil sehingga sampai sekarang saya masih aktif di dunia teater, dan kiprah di Kupang itu sampai sekarang masih aktif baik itu di teater maupun film. Di Kupang itulah saya mulai mendirikan grup-grup teater banyak sejak tahun 80-an sampai akhir 2021 terakhir. Jadi grup teater yang sudah saya dirikan di Kupang itu kurang lebih sekitar 7 grup, tetapi setiap itu selalu bubar gitu. Dan yang terakhir puji Tuhan bahwa saya masih bisa mendirikan, terakhir tahun 2008 itu mendirikan Bengkel Drama dan Film Kupang sampai dengan sekarang. Filmnya judulnya apa, Bapak? Untuk produksi terutama yang di Kupang ya Mas, ini saya cerita dari Kupang saja karena saya lebih banyak hidup separuh saya di sana. Ya. Itu awal-awal itu saya mendirikan teater Gema Patriot itu dengan pemuda-pemuda di Kampung Solor. Kemudian juga seringkali mementaskan drama-drama perjuangan seingat saya. Kemudian saya masuk di Bengkel Seni Asas juga, saya menjadi pembina. Itu salah satu surat kabar mingguan waktu tahun 80-an itu. Dan saya juga pernah tur keliling pentas seni budaya NTT itu ke Denpasar, Bali, di Art Center waktu itu dengan Singaraja, dan terakhir kita pentas di Gelora Tambaksari, Surabaya. Itu tur Duta Seni Nusa Tenggara Timur, itu yang saya pernah lakukan yang cukup besar lah itu. Setelah perjalanan waktulah ketika pandemi mulai melanda itu, saya berpikiran dengan beberapa teman, mungkin sekitar 3 atau 4 orang, saya berbalik banting setir itu menjadi memproduksi wayang wahyu. Wayang wahyu itu wayang yang cerita tentang Alkitab. Jadi saya sampai sekarang masih menciptakan tokoh-tokoh wayang, dan saya sudah mementaskan wayang itu sekitar tiga kali. Itu adalah dari masing-masing tokoh-tokoh itu saya ciptakan, dari tokoh-tokoh Alkitab saya ciptakan, kemudian saya pentaskan bersama tim. Itu wayang wahyu. Nah, kembali kepada aktivitas saya di dunia teater di Kupang khususnya.
Selama pandemi. Ya, selama pandemi itu memang selain Wayang Wahyu yang kemarin itu hanya Wayang Wahyu, kemudian saya juga pentas teater ya terbatas lah Tapi masih bisa kumpul kan? Ya masih bisa pun, cuma waktu itu kan selalu diawasi oleh aparat di desa itu, sehingga Jadi udah ada izinnya itu ya? ya harus ada izin waktu itu. Harus ada izin. Kalau lebih dari 10 ya memang tentu harus boleh. Kalau lebih dari 10 tidak boleh. Nah disitulah saya berpikir bahwa ini memang situasi dan kondisi saya pikir juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk para seniman. Semua seniman kan ambruk semua waktu itu. Ya. Dan itulah saya punya ide untuk membuat Wayang Wahyu itu sampai sekarang. Tapi Om Joko itu kira-kira juga mengadakan pelatihan untuk para pemuda Anak muda. Oh iya. Belajar teater gitu. Sejak saya di Kupang itu justru ketika saya mendirikan teater, beberapa grup yang tadi saya ciptakan 7 grup tadi itu, saya juga diminta oleh dari KNPI pernah mementaskan drama kolosal juga tentang bara api 28 Oktober itu main di Gor Oi-Pai Kota Kupang. Kemudian saya juga dilibatkan sebagai penulis skenario, tim pelatih dan sutradara dengan teman-teman saya antara lain Bapak Ceko Abang, Ya. Om Eli Giri dan Om Deki Seo. Mereka itu adalah tokoh-tokoh teater dan peminat teater di Kupang. Kita menjadi satu tim dari kantor gubernur itu minta kepada kami yang seniman ini untuk menangani semacam pawai pembangunan tapi dibuat semacam Kolosal. drama gitu. Drama Jadi ya diawali dari mulai Budi Utomo lahir tahun 1908 itu sampai kepada gubernur masa waktu itu Pak Frans Buraya. Nah di samping itu juga ada namanya, perlu diketahui juga, setiap tahun itu pemuda gereja Masehi Hidup Timur, kemudian saya juga anggota jemaat di salah satu gereja gemit di Kota Kupang, di gereja Kepas WTT. Saya juga diminta untuk menjadi tim sutradara, tim penulis skenario dan tim pelatih, karena itu melibatkan sampai ratusan gereja seluruh wilayah, terutama wilayah gemit yang seputaran Kota Kupang. Itu malah justru pemainnya itu semua masing-masing gereja kalau dikumpul menjadi satu itu sampai ratusan ribu orang. Pemain drama super kolosal, mungkin drama yang paling besar di dunia barangkali. Itu sampai sekarang masih dilakukan, cuma karena pandemi kemarin jadi dihentikan. Itu yang karya-karya yang pernah saya lakukan lah. Karena puji Tuhan bahwa saya masih sehat, saya masih punya kesempatan Tuhan untuk bisa berkarya lewat talenta yang diberikan Tuhan kepada saya, dan saya kembalikan talenta itu kepada untuk melayani pekerjaan Tuhan. Maaf ya, maaf Om, kalau biasanya gitu buat teater gitu, apa namanya, biaya yang dikeluarkan itu Dari mana? Dan iya. bentuknya Dan bentuknya gimana? gimana? Pengelolaannya gimana? Iya, Pengelolaan. memang saya pernah mengikuti pelatihan manajemen organisasi kesenian ya. Saya sekitar 3 kali misalnya dapat piagam itu. Tentu saya di situ pelatihan selama hampir 1 minggu itu saya dapat ilmu banyak. Itu kalau nggak salah waktu itu dari Mas Nano Riantiarno dari Teater Koma Jakarta, kemudian Mas Wani Darmawan dari Jogja waktu itu datang ke Kupang. Itu 2 kali saya ikut terus itu. Nah disitulah kita belajar untuk memanage sebuah pementasan atau sebuah organisasi kesenian yang profesional. Nah kita tentu tahu semua bahwa bagaimana manajemen teater Koma Mas Rano dengan Mbak Ratna itu kan sangat luar biasa, sehingga mereka eksi dan penonton publik itu sampai ribuan, dan pementasan mereka itu kadang-kadang 1 bulan penuh itu mentas terus. Nah disitulah saya mengambil pelajaran bahwa memang memanage sebuah organisasi kesenian itu tidaklah mudah. Tentu berbagai macam yang, nah di situ materi-materi yang diberikan oleh para pemateri itu saya pelajari baik-baik, sehingga saya mendirikan bengkel drama dan film Kupang itu. Tentang terkait dengan pendanaan, kalau di teater macam bengkel drama dan film Kupang ya itu dananya ketika pementasan ya kita mencari sponsor. Nah, kita tidak bisa mengharap dari pemerintah, terus terang saja. Karena beberapa kali kita membuat proposal tapi pemerintah tidak menanggapi lah. Bukan ditolak, hanya dimasukkan oke, tapi tidak pernah realisasinya tidak ada gitu. Sehingga kami sebagai seniman yang tetap menggelora ya tetap kita upayakan sponsor-sponsor swasta terutama, dan itu bisa kita mentaskan sebuah pementasan teater
bagus lah begitu. Nah, terkait dengan gereja itu malah lebih enak Mas Raka. Jadi di situ kita kan sudah yang tadi saya awal bilang tadi kan, khususnya untuk anggota ya, anggota pemuda gereja itu sampai puluhan ribu orang, satu gereja itu sampai 1.000 orang, sehingga kita merekrut pemain itu gampang sekali. Yang kemudian yang kedua terkait dengan biaya, biasanya ketika saya mentaskan 2019 drama kolosal yang produsernya itu waktu itu Bapak Wakil Kepala Polisian Daerah NTT, yaitu Irjen Polisi Jenderal Joni Asaduma, itu beliau ini sangat senang ya untuk peduli sekali terhadap keberadaan aktivitas pemuda gereja, sehingga saya diminta menjadi sutradara penulis skenario itu di Gemit Kepas WTT Teater Jakarta Lontar, bekerja sama dengan mahasiswa Staken Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, sekarang IAIN, Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Nah, kemudian disitulah kemudahan untuk kita mengadakan pementasan itu sangat memungkinkan, karena kan biayanya besar sekali kalau mau mengadakan drama kolosal yang misalnya pemainnya kemarin terakhir 2019 tanggal 20 April 2019 saya ingat itu biayanya kurang lebih sekitar 300 juta. Yang paling banyak itu kostum, kemudian sound system dan lain-lain lah. Lighting ya. Nah, itu tadi yang tadi bertanya tadi, memang seputaran kehidupan di teater di Kupang memang seperti itu. Kebanyakan itu di sana teater gereja ya. Yang teater umum itu tidak lebih dari, menurut sepengetahuan saya ya, minta maaf, ini hanya mungkin sekitar 3 grup kalau salah. Saya tidak perlu sebutkan di sini. Gitu. Itu manajemen untuk sebuah organisasi kesenian, pengalaman saya seperti itu. Berarti dananya itu dari sponsor. Ya. Terus apakah dari kesenian itu dapat tambahan dari penjualan tiket atau gimana? Ya. Kalau untuk sponsor ya itu biasanya misalnya rokok juga pernah, terus minuman, makanan catering dari mana begitu. Nah, yang sisanya itu ya kita kadang-kadang kita nombok malah, artinya bukan ini, artinya pengurus harus mengeluarkan biaya dulu. Nah, nanti kan ada penjualan tiket. Ya. Tiket ini di sana kan juga tidak sekali berteater koma, kita paling jual harga VIP-nya itu 100.000. Nah, mungkin 50 dan seterusnya begitu. Ya, memang yang penting kita dikenal, grup kita dikenal oleh masyarakat Kota Kupang khususnya untuk apresiasi seni teater itu. Gitu. Berarti dari penjualan tiket juga masuk? Ya, ada masuk. Ya, biasanya tidak untung jadi nggak rugi. Pokoknya biaya produksi budget pementasan itu bisa tertutup lah gitu. Nah, kita sudah puas lah. Sehabis pentas kita evaluasi, kemudian kita mengadakan rencana 3 bulan ke depan, karena merencanakan sebuah pementasan teater itu bukan hal yang mudah, Mas. Iya. Itu bisa misalnya kita mementaskan drama Antigon ya, karya Sophocles itu saya mempersiapkan hampir 3 bulan, karena memang drama berat kan itu. Terutama para pemain, aktor-aktor ini harus benar-benar ini, padahal pemain itu tidak kurang sekitar 30 orang, tetapi harus mempersiapkan diri, karena memang persiapan menjadi seorang pemain teater atau film itu kan memerlukan proses. Ya, saya berproses itu puluhan tahun, Mas Raka, dengan Mas Simon. Jadi memang itulah yang pernah saya rasakan, sehingga jiwa seni saya itu mungkin yang dari kecil ya, sejak dari turunan dari kakek saya itu mengalir dalam diri saya sampai sekarang itu masih menggebu-gebu, sehingga terakhir kemarin saya Mas Raka juga liputan saya selain di Kupang pernah memproduksi film Kabut Malam Natal, itu yang karya saya yang pertama tentang film ya. Kemudian kemarin tuh saya mau bikin film layar lebar, itu judulnya menabur angin menuai badai, tetapi karena Covid kita sudah latihan selama 3 bulan, sudah siap, Covid datang akhirnya batal semua. Jadi saya minta maaf juga kepada tim produksi yang mungkin teman-teman Ibu Justin dan teman-teman juga merasa dalam tanda kutip kecewa karena film itu tidak jadi diproduksi karena masalah Covid. Sehingga saya pulang ke kampung halaman saya di Tegalmati dan ketemu panjenengan ini. Nah, ini kan
si Om Joko kan juga seorang seni menjurus ke teater. Kan Om Joko juga punya YouTube kan nggak salah kan? Ya. Nah, rencana Om itu apa untuk YouTube-nya sama teaternya itu gimana? Ya, kemarin tuh saya kan yang tadi mungkin terkait dengan dalam tanda kutip frustasi tadi, karena saya bingung saya harus berbuat apa sebagai seorang seniman selain wayang wahyu yang sudah saya produksi kurang lebih sekitar 200-an tokoh wayang, yang sementara ada teman-teman juga sementara di Kupang masih memproduksi. Saya kemarin tuh juga terbersit ya untuk mencoba, kok jadi YouTuber itu enak ya masyarakat. Jadi akhirnya ya, saya akhirnya juga mencoba dan saya terus terang belajar sama masyarakat koran saya ini sehingga saya bisa mencari pengalaman lah. Nah dari YouTube itulah saya akhirnya mau mendapatkan sebuah pengalaman yang baru yang sama sekali saya tidak bayangkan waktu itu. Karena di situ juga YouTube juga bisa mengekspos segala macam unek-unek kita dan juga bisa diketahui oleh masyarakat umum apa karya-karya yang tentunya seperti yang saya pegang prinsip YouTube saya channel Joko Bayu itu adalah inspiratif, edukatif dan produktif. Sehingga saya liputan-liputan saya ketika saya berdiskusi dengan masyarakat, jadi saya juga mengarah satu ini sekarang tentang seni budaya. Saya liputan-liputan sekitar 60 video itu khususnya banyak 80% itu seni budaya. Seni budaya. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan lagi itu di Kupang itu kan Om Joko juga produksi film. Iya. Nah, apakah Om Joko ada niatan untuk dimasukkan ke YouTube atau gimana? Soalnya kan ini kan masa pandemi. Nah, masa pandemi terus kita nggak pernah tahu pandemi sampainya kapan. Nah itu loh. Nah, buat film dan dimasukkan ke YouTube. Nah itu loh. Ya, maksudnya itu kan ya, dimasukkan lah. Om juga berkarya, di sisi lain kan juga membantu menghibur masyarakat, nggak hanya Kupang tapi seluruh Indonesia. Gitu loh. Baik, terima kasih Mas Raka dan Mas Imut. Jadi memang saya juga tidak bermimpi sama sekali ketika bertemu dengan Mas Haningawan. Mungkin tahu bahwa Mas Haningawan itu seorang tokoh teater Indonesia ya. Kemarin terakhir mementaskan Panembahan Reso dari karyanya Master Pais W.S. Rendra itu. Saya bisa ketemu beliau di rumah Sanggar Teater Gida-Gidik. Di mana itu? Itu di Triagan, di Triagan. Oh, Triagan. Ya, itu di situ. Kemudian ketika saya pertemuan dengan Mas Hanin itulah saya diinfokan bahwa saya membuat produksi film, Pak Joko. Produksi film tapi mini seri di dalam rumah Banjarsari. Nah, waktu itu saya dengan Pak Jimin, saya berangkat ke sana dan meliput selama 1 hari. Disitulah saya menimba ilmu banyak dari Pak Anin sebagai senior saya. Dan bagaimana memproduksi sebuah film, kemudian konsumsinya itu di YouTube. Dan ternyata kalau bisa dilihat tuh grafiknya produksi Wong Sorot itu miliknya Pak Anin dengan kawan-kawan. Itu ceritanya itu hanya seputar satu rumah di dalam yang rumah tua itu di daerah Monumen Banjarsari itu. Ya. Nah, di situ saya banyak menimba ilmu. Oh, ternyata proses pembuatan film itu tidak serumit apa yang kita bayangkan. Ya mungkin kemarin itu hanya krunya ada, memang ada kamera banyak, mungkin sekitar 3 atau 4. Dan prosesnya itu saya ikuti benar, karena saya liput ada beberapa liputan. Bagaimana memproses sebuah produksi film dan ditonton oleh publik lewat YouTube itu. Ada channelnya itu Wong Sorot. Nah, setelah itu saya juga tidak bermimpi sama sekali ketika saya wawancara dengan Mas Turah sebagai Turah Hananto sebagai seorang aktivis generasi sekarang di Solo ya, itu punya namanya Rumah Kreatif Artura. Memang studio tidak ada, tetapi mereka itu sangat kreatif sekali. Ada tim sekitar 12 orang. Nah ternyata ketika saya wawancara Mas Turah, begitu wawancara kok ada datang banyak orang, itu sekitar 12 atau 15 orang waktu itu di Plesungan itu. Sehingga saya tanya, Mas ini ada rencana apa? Enggak Mas, kita hanya buat film kecil-kecilan gitu. Nah ternyata saya suruh ngeliput juga, itu produksinya miliknya Mas Bayu Gendut itu Mas Raka yang kemarin
Saya itu ceritanya begitu, sehingga kenapa saya dilibatkan menjadi pemain kemarin tuh. Nanti kemarin kita sudah syuting satu adegan. Tadi malam Mas Lamarmu gitu. ya lamaran itu. Lamaran, iya. Itu Yubabon itu sekarang sementara mereka masih. Babon. Nah itu sangat produktif sekali. Nah itulah menjadi inspirasi bagi saya. Oh Dimas Bayu Gendut itu malah lebih simpel lagi. Itu kameranya itu satu kamera, tapi ya mungkin ya cukup mahal itu. Tetapi beliau tuh bisa apa ketika filmnya jadi di studio lucu itu bisa dilihat. Itu sangat bagus tata cahayanya, kemudian gambarnya, dan juga Suara. pemain-pemainnya itu memang orang-orang teater. Jadi mungkin Mas Bayu Gendut menangkap saya sebagai seorang pemain teater sehingga saya dilibatkan menjadi pemain. Saya juga tidak bermimpi sama sekali. Ya saya terima kasih juga pada Mas Bayu Gendut dan kawan-kawan yang sudah mempercayai saya menjadi terlibat sebagai aktor pemain di situ. Ya film-film cerita ringan tetapi lucu dan edukatif menurut saya. Itu ceritanya begitu. Jadi untuk ke depan YouTube saya ini memang nanti saya ini kan dalam rangka studi Bandung ke Solo ini juga, acara keluarga juga. Ya. Jadi nanti YouTube saya tuh nanti akan menjurus kepada produksi film miniseri. Kalau film layar lebar saya terus terang belum mampu lah. Nah kalau film miniseri itu saya wawancara ketika dengan Mas Anindawan dengan Mas Bayu Gendut itu ternyata biayanya tidak terlalu besar, malah hampir tidak ada ya. Mungkin hanya honor-honor untuk Kru ya itu pemain, saja. gitu aja. Pokoknya dia sampai ratusan juta lah ya, mungkin Ya. puluhan juta lah begitu. Kira-kira begitu ceritanya Mas Raka dengan Mas Ibu. Pak Om Joko, aku mau tanya, Om Joko tuh di sini selama pandemi, alangkah tidak baiknya untuk membuat rumah teater lah. Di sini maksudnya di daerah saya. Di daerah ya. Jadi daerah ini Bogor. ya terima kasih Mas sama memancing untuk saya mengingatkan kembali 1 bulan yang lalu di grup kan Galmati kan ada grup KPP Iya. keluarga besar Galmati itu anggotanya Galmati dengan di seluruh Indonesia. Iya. Saya melempar sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah grup teater atau drama yang berbahasa Jawa. Tetapi apa yang terjadi banyak bukan apa ya, menurut pengalaman ketika pembicaraan di grup itu ternyata anak-anak muda sekarang itu tidak tertarik dalam dunia teater atau dunia seni peran. Mereka sudah terlena dengan ini HP ini, sudah terlena dengan dunia medsos sehingga untuk ikut begitu tuh agak susah. Nah, gini Om, kalau di Galmade anak muda kayak saya kan mungkin ya nyusewu, kita belum pernah belajar tentang teater. Masih no feeling lah, nggak ada feeling tentang teater lah. Ini kan mumpung ada Pak Joko di sini, kenapa kita nggak buat rumah teater gitu loh. Nah itu loh Pak kan. Kita edukasi lah kepada masyarakat di Galmade. Teater kayak gini, mainnya kayak gini-gini gitu loh Pak. Ya memang kemarin ketika inisiatif saya pribadi masalah masih saya memang ada sampaikan sama Pak Lurah secara pribadi lah. Pak Lurah mohon sewu, saya mau membuat sebuah sejarah tentang Galmade karena saya punya channel. Akhirnya Pak Lurah mengizinkan, silakan Mas Joko. Sehingga kemarin hampir 1 minggu itu full itu saya meliput seluruh aktivitas dan sejarah desa Galmade mulai Geger Petinan sampai kepada masa pemerintahan Pak Wawan sekarang. Nah nanti ini saya sebagai putra daerah punya tanggung jawab moral ya Mas. Sebagai putra asli kampung di desa Galmade ini, saya punya moral untuk bisa berbuat sesuatu dengan Galmade. Itulah yang saya bisa sumbangkan kepada desa Galmade ya itu. Nah terkait dengan pembuatan tadi mendirikan sebuah grup kesenian, saya sebenarnya punya cita-cita yang sangat besar sekali itu. Cuma ya karena tadi memang tidak direspon bukan dengan baik ya, tapi tidak ada respon yang ini sehingga saya juga kendor begitu. Sebenarnya sangat bisa, kan saya kan sekitar hampir 3 bulan di sini, saya nggak bisa untuk mendirikannya. Kemudian saya tinggal ke Kupang, nanti kan ada generasi yang penerus untuk ini. Ini memang mengalami kendala. Cocok Mas. Ya ya Pak Joko dijak main dan gitu ya. Iya. Nah, Bener ya. Iya. YouTube ini digawe teater ya. Bisa, sangat bisa. Misalnya ini kan masih ada waktu sekitar 1 bulan loh Mas. Aku rencananya awal Februari lah atau pertengahan Februari. Karena begini, kemarin tuh Pak
Wakil Bupati Sabu lewat Pak Yadira Tomi, adiknya Pak Bupati yang lama itu telepon saya, maju, saya biasa dipanggil maju, itu Mas Jokowi. Maju Pak Wakil Bupati minta pertengahan Februari panjenengan sudah harus di Sabu karena sudah dibentuk panitia drama kolosal yang tadi terkait dengan nantinya Mas. Iya. Itu panitia sudah siapkan, nanti pemainnya akan ditambah mungkin kurang lebih sekitar 2000-an orang, rencananya begitu. Saya juga siap saja karena tentu kan itu rezeki saya ya. Iya. Tentu ada imbalan untuk saya. Nah, yang terkait tadi tentang itu tadi, kemarin itu wawancara banyak segmen di masyarakat, banyak personel yang saya wawancara. Khususnya tentang ini ya, kesenian di Galmati kenapa sudah punah ya. Termasuk kesenian dulu itu ada reog, Iya. kemudian ada keroncong, ada apa namanya musik Kesenian lenting itu, Indonesia lah. terus ada band campur sari. Yang terakhir itu tersisanya gamelan, Mas. Gamelan. Iromo apa Ngesti Iromo yang kemarin saya liput di Nawut itu. Nah itu sangat disayangkan. Nah ini kita bicara lokal lah di Galmati. Iya. Saya pikir juga sangat penting karena kita menjadi terjun ke dalam dunia seni itu, menurut saya ya pribadi itu jiwa kita menjadi jernih. Menurut saya mungkin masyarakat dengan Mas Iman juga berbeda pendapat, tapi menurut saya menjadi seorang seniman itu saya lebih enjoy dan lebih bebas, mau jungkir balik ya enggak masalah lah, namanya itu kan kreativitas yang penting tidak melampaui batas-batas undang-undang saja. Iya begitu. Dan itu kan tentang budaya kan. Ya Kak Om. Tentang budaya kenapa harus hilang? Ya kan? Nah, aku sih jujur aja punya rencana sama Pak Dede, punya inginan mau menghidupkan budaya di Galmati. Pertama kan Pak Dede kan udah paham lah seluk beluknya teater. Tapi gimana ya kalau nggak enak? Jadi begini Mas gitu. Raga, saya minta maaf saya potong. Saya punya obsesi besar. Saya akan membuat film tentang Galmati, sejarah Galmati dengan melakukan tokoh-tokoh, misalnya yang Sindu Menggolo. Ya kita mulai dari bekal ya, depan pertama yang Sindu Menggolo, kemudian yang berikutnya itu Pak Darso Panito, kemudian yang lurah berikutnya Pak Suratun. Itu saya rencananya, ini rencana obsesi saya, kalau memang Tuhan berkenan saya akan membuat film itu, jadi berupa film apa ya, film cerita namanya. Bukan layar lebar tapi untuk dokumentasi Galmati saya pikir sangat bagus. Jadi nanti kita membuat, saya kan punya kemampuan untuk menulis skenario film, film teater saya, dan saya juga mempunyai kemampuan sebagai seorang aktor. Dan itu saya pikir seandainya Tuhan berkenan, saya sangat ingin sekali membuat film tentang sejarah Galmati tetapi difilmkan gitu loh. Jadi tokoh-tokoh macam yang Sindu Menggolo dan seterusnya itu nanti akan dilakonkan oleh semua putra-putri Galmati gitu. Itu loh Mas Raka. Iya. Nah, rencana Pak Dijoko ke depan itu kan apa? Terus harapan untuk anak muda terutama di desa Galmati itu gimana? Iya, memang sebuah saran atau harapan itu kadang-kadang juga antara jadi dan tidak. Kadang-kadang kita ini susah untuk mengajak orang untuk kesenian, itu yang persoalan yang paling utama. Produksi itu ya sejarah Galmati. Saya bersyukur puji Tuhan bahwa ketemu sampean Mas Imam dengan Mas Raka ini itu di luar saya tidak menduga sama sekali. Itu mungkin Tuhan sudah mengatur seperti itu ya. Jadi saya memang terus terang punya kelemahan di high-tech ya, untuk editor dan sebagainya itu tentu sebuah produksi YouTube saja kan ada starting Mas. Dia bisa ketika kemarin saya liputan itu kan mesti ada 2 orang, minimal 2 orang 3 orang. Kalau kita sendiri kan kurang bagus hanya. Jadi memang saya pikir juga sangat penting untuk kita tetap berkarya lah. Yang intinya saya punya moto dalam hidup itu. Apa artinya hidup kalau kita tidak berkarya dan bekerja, kan begitu? Iya. Apalagi seorang seniman itu harus berkarya. Kalau kita ya bilang seniman tapi hanya seniman papan nama kan banyak seperti itu. Kita harus bekerja, apapun yang bisa kerjakan kita kerjakan. Mumpung masih ada waktu, itu yang
pesan saya untuk panjenengan sedoyo sebagai adik-adik ya, Iya. jangan sampai menyerah atau patah semangat. Apapun halangan, rintangan tetap kita tabrak. Kalau tidak, kita tidak akan maju. Gitu. Ya Om Joko. Om, ini pertanyaan yang mungkin yang terakhir ya Om. Apa kesan dan pesan untuk Om Joko di bidang kesenian, terutama untuk pemerintah atau siapapun yang menonton video ini, atau Masalahnya gini Om Joko. gimana itu? Gini Om Joko. Untuk di masa pandemi ini kan banyak kesenian yang nyun sewu gulung tikar, nggak ada support dari pemerintah, kurang support dari pemerintah. Nah, pesan kesannya apa? Terus yang ingin Om Joko sampaikan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat? Ya, itu memang apa ya, menurut saya sebuah cobaan dalam tanda kutip dari Tuhan, supaya kita ini merefleksi diri ketika ada datang percobaan seperti itu, sehingga seluruh lapisan masyarakat semuanya ya istilahnya sudah hampir mati lah begitu. Nah, tentu khususnya untuk seniman, memang kita yang kembali lagi kepada person, Mas, menurut saya. Individu masing-masing kita itu, kemampuan kita harus kita gali semaksimal mungkin, sehingga kita berkarya itu kan harus berkualitas ya, jangan asal berkarya, tetapi harus ada kualitas. Sehingga perlu banyak pengalaman kemana-mana, kita mencari tahu apa yang kita tidak bisa. Ya termasuk mungkin editor itu kan saya perlu belajar sama panjenengan, walaupun umurnya jauh sekali Mas. Kan sama punya kemampuan di bidang editor, Mas Raka juga kemampuan di bidang IT dan seterusnya. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa, dan saya harus belajar. Saya tidak malu untuk belajar kepada adik-adik saya, karena memang itu perlu untuk saya, sehingga saya itu tetap harus belajar dan belajar, tidak ada waktu berhenti untuk belajar menurut saya. Sehingga apa yang kita harapkan dari seperti yang masyarakat katakan tentang masalah kesenian tadi, kalau untuk harap pemerintah jangan harap, Mas. Minta maaf, saya omong apa adanya saja. Di Kupang itu saya sudah berapa puluh tahun di sana, tidak pernah saya dapat bantuan dari pemerintah. Kita ajukan proposal kadang-kadang juga tidak ditanggapi. Saya mohon maaf pada pemerintah Kota Kupang dan provinsi ya, saya orang NTT memang. Nah, itu yang menjadi daya tahan seorang seniman, seorang pekerja seni. Saya kan pekerja seni dan pegiat seni, jadi pelaku seni. Sehingga saya tuh persis bagaimana suka dukanya menjadi seorang seniman, berjuang untuk memperjuangkan karyanya dan ditonton oleh orang banyak. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Sehingga kembali lagi kepada kita lah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang seniman. Jangan hanya diam. Waktu itu kan berjalan terus, dan umur kita semakin tua. Ketika kita masih remaja, kita masih pemuda, berkarya semampu-mampunya. Apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Mas Simon juga begitu. Tentu akan belajar tentang itu kan lebih jauh lagi. Mas Raka saya pikir juga begitu. Jadi itu saya pikir harapan-harapan saya, terutama untuk para seniman ya, mungkin ya kita sama-sama belajar di situ. Saya banyak belajar di Solo, terutama saya sangat bersyukur selama 3 bulan saya banyak sekali pengalaman yang saya petik, baik itu dari Mas Raka, Mas Simon, juga dari teman-teman Mas Bayu Gendut, Pak Anindawan, Mas Turah, dan seterusnya. Saya matur nuwun sekali bisa berjumpa dengan panjenengan sedoyo, sehingga saya bisa lebih bersemangat lagi untuk berkarya. Saya pulang, saya bisa berkarya untuk Nusa Tenggara Timur tercinta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Simon dan Mas Raka. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengepus apa unek-unek saya, hati saya ini sudah seorang seniman gitu. Kalau memang ada yang masih tanya silakan. Yes. Ya. Cukup sekian aja video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Tolong dukung video ini tetap hidup, karena dukungan Anda hidupan channel gini. Jangan lupa komen ya. See you bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.